Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku, peserta didik semuanya yang berbahagia, apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke bab 2, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Ya, ini materi bab 2. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu materi sebelumnya, ya, terkait dengan menerapkan perilaku mulia al-asma al-husna, ya, nama-nama indah, ya, bagi Allah. Kemarin ada al-matin, ya, ada al-akhir, kemudian ada al-wakil dan seterusnya, ya. Ini kita terapkan, ya. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Jadi kita harus menjadi orang yang dermawan, ya. Jangan pelit kepada orang lain. Kemudian menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman kepada orang lain. Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tapi tetap harus berikhtiar. Kemudian menjadi pribadi yang kuat dan teguh, ya, pendirian. Kemudian berkarakter pemimpin, kemudian berlaku adil, ya, kepada siapapun harus berlaku adil. Kemudian termasuk pada diri sendiri juga harus adil. Kemudian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang paling, ya, yang tidak pernah akan binasa. Allah wal awwal wal akhir, ya, Allah yang awal dan yang akhir. Kita semua makhluk ciptaan Allah akan berakhir, tapi Allah kekal selama-lamanya, sehingga kita harus menjadi orang bertakwa di akhir hayat kita sebelum kita menemui Allah di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Kita lanjutkan, berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Ya, makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Makna aurat ini adalah malu, ya, secara bahasa aib ataupun buruk. Ya, dari kata awiro, ya, artinya hilang perasaan. Digunakan untuk mata misalkan, berarti hilang cahayanya dan hanya pandangan. Namun pada umumnya kata ini memberi arti yaitu tidak baik dipandang atau hal itu memalukan ataupun mengecewakan. Tetapi menurut istilah, ya, bahwa aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut istilah. Kemudian menurut makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab ini adalah satu pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya. Meskipun ada yang berpendapat muka juga aurat, tapi pada umumnya, ya, muka dan telapak tangan tidak masuk aurat, ya. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil, ya. Bagaimana hukum menutup aurat laki-laki dan perempuan adalah wajib hukumnya, ya. Hukum menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib. Nah, bagaimana batasan aurat laki-laki dan perempuan? Batas aurat laki-laki ini, ya, gambarannya tidak terlalu tipis ataupun ketat, ya, hingga tak menampakkan bentuk-bentuk auratnya. Kemudian menutup aurat antara pusar ini sini sampai 2 lutut. Nah, ini bagi laki-laki, ya. Minimal ini menutupi lutut dan menutupi pusar, minimal ini. Tapi ya yang sapan masa mau ke kantor pakai hanya menutup pusar dan lutut, ya saru. Maka ya sepantasnya kalau ke kantor ya pakai pakaian yang formal. Sekolah juga seperti itu, ya. Kemudian pakaian laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Maka laki-laki jangan pakai rok, ya, ataupun jangan pakai
suweng. Nah, ini kan bagi laki-laki, perhiasan laki-laki bukan untuk suweng ya. Nah, tapi suweng adalah perhiasan bagi perempuan ya. Termasuk laki-laki tidak pakai jilbab ya. Kemudian bagaimana batas aurat perempuan? Ya, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Meskipun ada yang berpendapat wajah juga aurat ya. Tapi ya silahkanlah, yang berpendapat itu silahkan, yang berpendapat wajah dan telapak tangan bukan aurat juga sih silahkan ya. Kemudian hijab menutupi hingga dadanya, pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh ya. Maka ketika berjilbab pun ya jangan menampakkan lekuk tubuhnya, jangan ketat ya, jangan ketat. Nanti kalau ketat ya sama saja terbentuk lekuk tubuhnya ya. Kemudian tidak menyerupai laki-laki ya. Ya, diusahakan juga memakai kaos kaki misalkan ya. Nah, jadi seperti itu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, ini dalilnya ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di ayat lain Allah berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ya, selain masing-masing menjaga auratnya, juga orang lain juga harus ya, diri kita dan orang lain harus menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat ya. Biasanya apa? Muka dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya itu kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau para perempuan mereka atau hamba saya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung ya. Kecuali kepada mahram tadi yang disebutkan di sini, itu maka ya sewajarnya tidak. Ya, baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung yang akan datang. Ya, semua perintah dari Allah ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Semuanya baik ya, termasuk menutup aurat adalah baik ya. Sebagaimana makanan itu misalkan seandainya permisalan itu jauh ya. Permisalan ini juga jauh dari apa yang diperintahkan Allah. Ini hanya satu contoh saja. Ya, misalkan makanan itu baik yang dibungkus atau tidak dibungkus. Tentu makanan itu baik yang dibungkus. Yang tidak dibungkus nanti akan lalat, akan cepat mengerumuni. Lalat, ulat, semut dan tapi kalau dibungkus aman. Ini permisalan itu hanya contoh ya. Apalagi manusia, ya perempuan lagi yang luar biasa dijunjung tinggi di dalam Islam ya, tentu sangat dimuliakan di dalam Islam. Maka Allah juga memberikan perintah untuk memuliakan wanita itu sendiri dengan salah satunya adalah menutup aurat dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di atas. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.